Hai, ketemu lagi dengan tips matematika. Belajar matematika dengan cepat dan tepat. Pada video kali ini, kakak akan membahas operasi campuran pecahan. Operasi pecahan, tapi operasinya campuran, yaitu ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian ya. Biasanya operasi ini adalah soal untuk SMP kelas 7 ya. Ini kakak ambil dari tugas anak-anak kelas 7 ya. Simak baik-baik video ini agar kalian paham. Untuk kalian yang mau SMP kelas 6 atau kelas 5 juga boleh menonton video ini agar kalian paham. Oke, tapi yang baru mampir jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar nanti kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya, dan kalian boleh share video ini ke semua sosial media yang kalian punya, oke? Langsung saja ya, kita ke soal yang pertama. Ini kakak memberikan beberapa soal yang akan kita kerjakan bersama. Perhatikan baik-baik agar kalian paham. Nah, untuk soal yang pertama itu adalah pecahan campuran, ada operasi penjumlahan dan perkalian. Soal yang pertama adalah 5 1/4, kemudian ditambah 3 2/5, kemudian dikali 5/6. Nah, seperti ini. Ingat ya, untuk operasi campuran apapun itu, entah pecahan, entah bilangan biasa, bilangan bulat ya, entah negatif atau positif, yang pertama yang harus kita kerjakan adalah operasi yang ada di dalam kurung ya. Kalau misalkan tidak ada operasi yang ada di dalam kurung, kita kerjakan operasi perkalian atau pembagian. Oke, kemudian setelah itu yang ketiga baru penjumlahan atau pengurangan ya. Kakak sudah sering mengingatkan bahwa operasi yang harus dikerjakan itu ada 3 tingkatan itu. Kalian harus ingat ya. Nah, kita lihat di sini tidak ada operasi yang ada di dalam kurung, maka yang harus kita kerjakan adalah operasi yang ada di operasi perkalian ya. Ini, jadi kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, kalian tulis lagi operasi atau bilangan atau pecahan yang belum kita operasikan. Kita tulis lagi agar kalian tidak lupa. Nah, kita tulis lagi. Jadi 5 1/4 kita tulis lagi. Kemudian ditambah. Nah, kalau operasi perkalian ada pecahan campuran ya kan. Ini adalah pecahan campuran. Kita jadikan pecahan biasa. Bisa kan kalau menjadikan pecahan biasa? Caranya penyebut itu dikalikan yang depan. 5 kali 3 15, kemudian ditambah 2 17. Caranya seperti itu. Jadi dikali baru ditambah, berarti 17/5 dikali 5/6. Nah, seperti ini. Kemudian yang tidak kita operasikan tetap ditulis. Nah, yang kita operasikan adalah yang perkalian ya, yang ini. Maka kalau perkalian adalah atas kali atas, bawah kali bawah, atau bisa kita coret ya. Nah, 5 bisa kan kita coret. Nah, coret. Berarti tinggal 17/6 sama dengan. Nah, karena berhubung ini adalah pecahan campuran, yang satu pecahan biasa, ada 2 cara. Kita pakai penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran atau pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kalian pilih. Jadi harus kita samakan pecahannya. Kalau kita pakai cara pecahan campuran lebih cepat. Jadi ini harus kita jadikan pecahan campuran. 17/6 ini kita jadikan pecahan campuran. Jadi berapa? 17 bagi 6, yaitu kalau 3 kebanyakan ya, berarti 2 itu masih 12. Jadi 17 dikurangi 12 masih 5/6. Sama dengan, nah 5 yang depan ini kita tambahkan. Cepet caranya, 5 ditambah 2. Kemudian tinggal pecahannya kan. Pecahannya yang mana kak? Yang ini. 1/4 5/6. Ya kan? Nah, kita samakan penyebutnya. 6 sama 4 bisa kita samakan, yaitu 12 ya kan. Jadi 12 dibagi 4, 12 bagi 4 3, 3 kali 1 3, ditambah 12 bagi 6, 2 kali 5 10 ya kan. Sama dengan
Ini 7. Kemudian 3 tambah 10, 13 per 12. Karena pecahan ini, lihat. Karena pecahannya ini lebih besar pembilangnya, maka bisa kita buat pecahan campuran. Kita taruh di sini ya. Jadi kita tulis lagi 7, kemudian 13 bagi 12 itu adalah ditambah 1, sisanya 1 per 12. Sama dengan 7 tambah 1, 8, 1 per 12. Selesai. Mudah kan untuk nomor 1. Lanjut lagi kita ke soal yang kedua. Kita tulis dulu di situ ada operasi di dalam kurung yaitu 3, 1 per 4. Kemudian dikurangi 1, 3 per 5. Kemudian ditambah 4, 1 per 3. Kemudian dibagi 5 per 6. Nah, seperti ini. Ingat ya, yang harus kita kerjakan adalah operasi yang ada di dalam kurung. Kemudian kita lihat, ini kan sudah pasti kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian kita lihat, ada tanda plus sama pembagian. Kita yang kerjakan dulu adalah yang pembagian. Maka ini yang kita kerjakan. Ya. Setelah ini, kita buat pecahan biasa. Jadi 4 kali 3, 12. Tambah 1, 13. Per 4 dikurangi. 5 kali 1, 5. Tambah 3, 8. Per 5. Kemudian ditambah. Nah, ini kita kerjakan ya. Ini kasih kurung. Kemudian kasih kurung lagi. 3 kali 4, 12. Tambah 1, 13. Per 3. Kemudian untuk operasi pembagian itu adalah dijadikan perkalian terbalik. Jadi yang dibalik itu adalah pecahan yang belakang. 5 per 6 jadi 6 per 5. Jadi dibalik. Nah, seperti ini. Setelah ini, langsung saja kita kerjakan. Sama dengan kita samakan penyebutnya 4 sama 5 yaitu 20, ya kan? Kemudian 20 bagi 4, 5. 5 kali 13. Berapa? 13 dikali 5. 65. Seperti ini. Kemudian dikurangi 20 bagi 5, 4. 4 kali 8, 32. Seperti ini. Kemudian ditambah. Nah, untuk perkalian itu atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, kita coret aja ya, pakai cara coret. Nah, 6 sama 3 kita coret, ternyata tinggal 2. Ya. Kemudian 13 kali 2 yaitu 26 per 5. Ya kan? Sama dengan 65 dikurangi 32 yaitu 33 per 20. Oke, kita taruh samping saja. 33 per 20 ditambah 26 per 5. Sama dengan ini 20 ya. 20 dibagi 20, 33 ditambah 20 dibagi 5, 4. 26 dikali 4. Kita susun pendek, 26 dikali 4. Jadi 24, ini 10. 104. Ya. Kemudian 104 ditambah 33 yaitu 137 per 20. Kita jadikan ini pecahan campuran. Jadi 137 dibagi 20. Yang mendekati berapa? Yaitu 6. 6 120 ya. Jadi 6 itu dapatnya 120. Sisanya berarti 137 dikurangi 120. Yaitu 17 per 20. Selesai. Mudah kan? Oke, kita lanjut soal yang ketiga ya. Untuk soal yang ketiga itu adalah ada operasi campuran bilangan desimal ya. Dari 20 dikurangi 20 dikurangi 4,5. Kemudian dikali 3,2. Kemudian ditambah 0,39. Ya. Nah, langsung saja ya kita kerjakan. Yang pertama itu adalah yang dioperasikan adalah perkalian karena tidak ada
operasi di dalam kurung. Nah, kita gini kan ya. Kemudian langkah pertama itu yang belum kita operasikan ditulis dulu. Nah, seperti ini agar kalian tidak lupa. Nah, 4,5 dikali 3,2 caranya pakai susun pendek. 3,2. Nah, anggap saja tidak ada koma ya. Jadi caranya sama seperti perkalian angka biasa. Nah, di sini kita fokusnya di angka 2 dulu. Kemudian 45 ini kita kalikan dengan 2, dimulai dari belakang. Ingat ya. Jadi 5 dikali 2 itu 10 simpan 1. Jadi sama seperti perkalian susun pendek bilangan biasa. 4 kali 2 itu 8 tambah 1 9. Kemudian setelah dikalikan dengan 2, kita fokusnya di angka 3. Jadi 45 ini kalikan 3, dimulai dari belakang juga. Jadi 5 kali 3 itu 15, ditaruh di bawah maju 1 langkah. Kemudian 4 kali 3 12 tambah 1 13. Kemudian kita jumlahkan 0 turun 9 tambah 5 itu 14. Simpan 1. Kalau penjumlahan penyimpanannya harus di angka depannya ya, di atas angka depannya agar tidak lupa. Jadi 1 tambah 3 itu 4, kemudian 1 turun. Nah, caranya penempatan koma itu juga harus dihitung. Bagaimana caranya? Dihitung ini kan koma tadi. Jadi di belakang koma ada berapa angka? Kita hitung semua. 1, 2. Jadi ada 2 angka. Nah, setelah itu kita taruh komanya di hasil. Caranya dihitung dari belakang. 1, 2, koma. Jadi hasilnya 14,4. Kalau 0 ini di belakang tanda koma ya, setelah tanda koma itu tidak memiliki nilai. Jadi tidak perlu ditulis, tidak apa-apa ya. Jadi kita tulis 14,4. Seperti ini saja sudah selesai. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini ada operasi pengurangan dan penjumlahan. Ternyata tidak ada operasi yang ada di dalam kurung. Karena pengurangan dan penjumlahan itu tingkatnya sejajar, maka yang kita kerjakan dulu yang di depan atau yang di sebelah kiri. Jadi dikurangi dulu baru ditambah. Ya, langsung saja kita kurangi. Taruh sini aja 20 dikurangi 14,4. Caranya kalau ada tanda koma, koma itu harus diurutkan, tidak dari belakang. Jadi misalkan ditulis seperti ini. Dari belakang 441, koma. Salah ya kalau seperti ini. Jadi komanya harus di belakang. 20 nggak ada koma, Kak. Nggak apa-apa, 20 itu bulat. Kalau dikasih koma berarti 0. Dikasih bantuan koma 0. Jadi 14,4 kita kurangi. Nah, setelah ini kita kurangi dari belakang. Nah, kalau caranya seperti ini, 0 kurangi 4 itu nggak bisa. Jadi pinjam 1. Jadi 10 depannya itu pinjam 1, tapi tinggal 9, depannya tinggal 1. Ya kan? 10 kurangi 4 itu 6. Kemudian 9 kurangi 4 itu 5. Dan 1 habis. Ya, komanya tetap diurutkan 5,6. Nah, setelah 5,6 ditambah 0,39. Caranya kalau penjumlahan dan pengurangan, komanya harus diurutkan. Jadi 0, ya kan, koma harus diurutkan. 39 ditambah. Karena kalau penjumlahan 9 tidak ada urutan angka, langsung saja ke bawah. Tapi kalau pengurangan nggak boleh, harus dikasih 0. 6 tambah 3, 9. 5 turun. Jadi hasilnya 5,99 ya. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Soal keempat itu adalah operasi dari pecahan ya. Jadi 2/3 dikali 1/4 dikurangi 1/2 ditambah 1/3 sama dengan. Nah, langkah pertama kita harus kalikan dulu ya. Kita kalikan dulu. Nah, ada angka yang bisa dicoret nggak? Kalau ada, kita coret saja agar perkaliannya nanti angkanya kecil ya. Jadi ini kita coret, bagi 2 tinggal 2. Jadi ini 1/6 ya kan, dikurangi. Nah, kalau dikurangi seperti ini
tinggal kita jadikan pecahan biasa dulu ya. 2 dikali 1, 2 tambah 1, 3. Jadi 3 per 2 ditambah 1 per 3. Langkah selanjutnya kita samakan, langsung kita samakan 6, 2, 3 ini kita samakan dibagi angka berapa kira-kira? Bagi angka 6. 6 dibagi 6 kali 1. 6 dibagi 2 dikali 3. 6 bagi 2 berapa? 3 kali 3, 9. 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Nah, seperti ini. 1 dikurangi 9. Nah, nggak bisa. Ternyata negatif 8. Negatif 8 ditambah 2. Negatif 6. Negatif 6 per 6. Sama dengan negatif 1. Selesai. Mudah kan? Oke, lanjut ke soal yang terakhir, soal kelima, yaitu ada di situ 21,3 dikurangi 2,16, kemudian dikali 3,4 ditambah 0,072. Caranya sama seperti nomor 3 tadi. Yang kita kerjakan adalah operasi perkaliannya dulu kita kerjakan, kemudian ini kita tulis dulu. Nah, caranya sama, 2,16 dikali 3,4. Kalau perkalian tidak perlu diurutkan tanda koma, tapi kita hilangkan dulu. Nah, caranya kita fokus di angka 4 dulu. Jadi dari belakang, 6 kali 4, 24, simpan 2. Kemudian 1 kali 4, 4 tambah 2, 6. 2 kali 4, 8. Ya, setelah ini kita fokus lagi ke angka 3. 6 kali 3, itu 18, ditaruh di bawah, maju 1 langkah ini ya. Kemudian 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. 2 kali 3, 6. Setelah itu ditambah 4 turun, 6 tambah 8, 14. Simpan 1. 8 tambah 1, 9 tambah 4, 13. Simpan 1, 7. Nah, kita hitung di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3. Ini 2 tambah 1, 3. 1, 2, 3, koma. 7,344. 7,344, kemudian ditambah 0,072. Kemudian caranya kita kurangi dulu. 21,3 dikurangi 7,344. Nah, caranya seperti ini. Kalau pengurangan koma harus urut. Kalau pengurangan atas kok kosong ditambah bantuan 0. Seperti ini. 0 kurangi 4 nggak bisa pinjem. 10 kurangi 4, 6. Ini kan 10. 0,4 kurangi 4 nggak bisa ya, pinjem. Jadi 10, tapi sudah dipinjem 1, ini tinggal 9. 9 kurangi 4, 6. 9 kurangi 4 kok 6. 9 kurangi 4, 5. Kemudian 3 kurangi 3. Tadi 3 sudah dipinjem, tinggal 2. Ini tinggal 0. Ya, 2 kurangi 12 kurangi 3, 9, koma. Ini pinjem lagi, 10 kurangi 7, 3, tinggal 1. Jadi hasilnya adalah 13,956. Ya. Oke, paham ya sampai sini? Semoga video ini bermanfaat dan kalian paham. Yang baru mampir, jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar nanti kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya, dan kalian boleh bebas share video ini. Ya, karena video ini gratis. Ya, terima kasih, sampai jumpa di next video.